Halo semuanya, kita kembali lagi di video rekomendasi buku yang mungkin bisa jadi bahan bacaan kamu lah di sepanjang bulan Ramadan ini atau menuju Lebaran nanti. Dan di video kali ini agak sedikit berbeda karena aku mau merekomendasikan buku-buku dengan tema kesehatan yang of course ini adalah sebagian besar adalah buku-buku non-fiksi. Tapi nggak perlu khawatir karena ternyata buku-buku dengan tema kesehatan itu banyak banget dikemas dalam bentuk yang lebih menarik sehingga kita tuh waktu membaca nggak perlu pusing-pusing banget lah terhadap isi dari bukunya itu. Dan di sini akan ada 5 judul, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, yang pertama di sini tuh Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara, karyanya Rizaldo. Dan ini bisa aku bilang yang paling baru lah yang sudah aku baca di tahun ini ya. Dan kamu bisa melihat impresiku secara lengkap sebenarnya di video reading vlog. Jadi emang aku mengungkapkan lah impresiku ketika membaca buku ini. Dan memang cukup bagus, cukup menarik sesuai dengan ekspektasi aku lah ketika melihat judulnya. Memang kalau bisa aku bilang tuh buku ini bener-bener luas banget cakupannya karena emang mungkin dari latar belakang penulisnya kali lah ya. Jadi penulisnya emang juga berprofesi sebagai nurse kalau aku nggak salah. Jadi makanya di sini banyak banget yang dibahas sama penulisnya. Jadi mulai dari hal-hal sepele gitu kan, atau bahkan sampai yang intens lagi nih kayak penyakit dalam, atau bahkan kayak yang berhubungan dengan sistem saraf. Nah itu lengkap banget di dalam buku ini gitu kan. Bahkan kita juga dapat kayak guide alias tutorial bagaimana caranya kita itu melakukan pertolongan pertama ke orang lain dengan menerapkan beberapa prinsip. Salah satunya yaitu adalah kita harus memperhatikan diri kita juga sebagai penolong. Jadi jangan sampai ketika kita itu mau menolong seseorang, kita tuh juga malah menambah masalah gitu, paham gak sih? Pokoknya keren banget, dilengkapi dengan ilustrasi juga yang ngebikin buku ini makin menarik untuk dibaca. Selanjutnya yaitu ada Cells at Work karyanya Akane Shimizu. Ini lumayan sering banget aku mention di beberapa video gitu kan atau di beberapa kesempatan, dan aku memang memilih Cells at Work yang ini ya, yang karyanya Akane Shimizu. Kalau kalian lihat sebenarnya Cells at Work itu ada banyak banget. Jadi kayak ada seri Black, ada seri Bacteria, ada seri Friends juga. Tapi itu emang ditulis oleh penulis yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak semacam retelling maybe kayaknya sih ya. Jadi ya kalian bebas lah mau membaca yang mana aja tuh sama aja menurut aku. Cuman ini tuh kayak yang karya originalnya gitu loh dari penulis aslinya yaitu Akane Shimizu. Dan seperti yang aku sering omongin, ini tuh adalah komik sebenarnya. Komik tapi membahas tentang cara kerja tubuh manusia gitu. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita ini tuh digambarkan atau direpresentasikan dengan sosok manusia gitu, paham gak sih? Dan kita akan melihat nih bagaimana kerja tanda kutip manusia-manusia yang ada di dalam komik ini, yang kayak mengantarkan oksigen lah, mengantarkan nutrisi, yang kayak gitu-gitu itu loh. Dan terus kemudian bagaimana mereka ini harus menghadapi monster-monster kalau misalnya ada bakteri yang masuk, terus kemudian contohnya kayak virus-virus gitu. Pokoknya seru, unik, lucu gitu, paham gak sih? Bahkan di beberapa seri itu kalian mungkin akan menemui ada romance-romansnya dikit lah antar sel ini, dan itu menurut aku nggak bikin ceritanya jadi terkesan boring, paham gak sih? Dan juga ada beberapa seri itu yang cukup wholesome ya, jadi kayak membawakan kesan yang ketika selesai dibaca itu kayaknya membekas gitu di pikiran kita. Pokoknya aku rekomendasikan Cells at Work ini. Sebenarnya kamu bisa baca yang mana aja, cuman mungkin kalau kamu yang bingung bisa coba baca dari yang ini dulu. Selanjutnya yaitu ada Do, Bakteri yang Selalu Bertanya, karyanya Miranda Malonka. Dan ini tuh bisa aku bilang novel sih ya, karena dia ini tuh fiksi sebenarnya. Jadi seperti judulnya ini tuh menceritakan tentang sesosok apa ya aku bilangnya. Pokoknya menceritakan tentang bakteri yang namanya itu Do. Jadi dia ini tuh memang bakteri, literally bakteri gitu yang menjelajah tubuh manusia. Jadi dia itu mulai berkenalan dengan sel-sel yang lain gitu kan. Terus kemudian dia melihat bagaimana struktur tulang, bagaimana cara kerja organ-organ di dalam tubuh kita. Dan pokoknya dia juga akhirnya apa ya, karena dia ini bisa dibilang bakteri yang baru gitu kan. Jadi dia ini makin lama mulai menyadari kalau
nggak semua bakteri-bakteri itu akan selalu bersamanya gitu. Jadi kayak ada semacam lagi-lagi wholesome-nya itu ya, unsur yang bikin kita tuh kayak jadi heartwarming gitulah kalau bisa gue bilang sih ya. Jadi membaca novel ini juga terhibur iya, terus kemudian knowledge-nya sih. Jujur ketika aku baca ini aku ingat banget kayak sekali duduk tuh langsung 100 halaman. Jadi kayaknya emang seru gitu loh untuk mengikuti bagaimana petualangan si Do ini itu untuk menyusuri literally hampir semua bagian tubuh kayak gitu. Jadi ya pokoknya mungkin buat kamu yang terlalu berat untuk baca atau memilih buku-buku tentang kesehatan, boleh banget coba baca dari yang ini dulu. Selanjutnya yaitu ada Mitos dan Fakta Kesehatan karyanya Erika Lebang. Ini sebenarnya aku baca buku keduanya gitu sih, cuman aku kurang tahu buku pertamanya itu apakah membahas tentang hal yang sama atau berbeda. Jadi ini hampir mirip lah konsepnya dengan buku yang pertama tadi, yaitu Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara. Dan kalau di sini tuh sebenarnya lebih ke pemilihan gizi seimbang. Jadi kalau yang buku pertama tadi itu membahas tentang literally semua bidang, paham gak sih? Kayak bener-bener pengetahuan dasar, terus kemudian pengetahuan yang lebih meluas lagi. Pokoknya nggak yang mengerucut atau spesifik ke salah satu sub unitnya gitu, paham gak sih? Dan kalau di yang Mitos dan Fakta Kesehatan ini, dia tuh memang lebih kental ke gizi dan bagaimana kita tuh harus bijak dalam memilih apa yang kita makan pertama kali saat perut kosong atau mungkin di beberapa kondisi tertentu. Bahkan di sini sampai sekarang aku ingat setelah 2 tahun membaca buku yang ini, aku tuh masih ingat kalau ketika perut kita kosong itu jangan langsung diisi dengan makanan-makanan yang menyebabkan asam lambung atau darah kita itu cenderung ke pH asam. Jadi kalau bisa itu justru makanan-makanannya itu harus yang bersifat yang membuat tubuh kita ini tuh jadi kayak cenderung ke sifat pH basa. Jadi untuk memudahkan sistem kerja tubuh kita lah intinya kayak gitu. Itu aku ingat banget. Terus kemudian juga air putih. Air putih itu benar-benar se-wonderful dan cheerful itu. Pokoknya aku ingat banget karena emang air putih di sini cukup panjang ya bab yang membahas tentang air putih, dan ternyata air putih ya di buku ini tuh dijelaskan bisa menyembuhkan kayak semacam gejala-gejala yang mungkin kita pikir tuh adalah karena hal-hal yang berat, paham gak sih? Contohnya aja nih, kayak misalnya sendi-sendi lutut yang udah mulai nggak enak digerakin atau sendi-sendi yang lain, ternyata itu sesimpel karena kita tuh kekurangan air putih, paham gak sih? Jadi buku ini tuh bener-bener nutrisi banget lah intinya. Ya meskipun emang di beberapa bagian tuh aku ingat banget ada gambar-gambar yang menunjukkan bagian dalam usus besar kita, which is kalian tahu lah ya isinya tuh apa. Dia mungkin siap-siapin aja lah untuk membaca buku yang satu ini. Tapi kalau kalian mungkin ada yang tertarik di bidang gizi atau mungkin nutrisi, boleh banget cobain baca yang ini. Nah terakhir nih yaitu buku kelima, dan kalau bisa aku bilang sebenarnya buku ini tuh list favorit lah dari semua yang ada di dalam video kali ini. Cuman emang aku sengaja masukin karena menurut aku setelah aku scrolling Goodreads aku gitu kan, gak ada lagi buku tentang tema kesehatan yang pernah aku baca selain buku yang ini. Dan sebenarnya aku suka ya, nggak sampai yang dibenci banget gitu. Dan emangnya apaan sih judulnya, ya Allah Kiki ngomong mulu, yaitu Never Binge Again karyanya Glenn Livingston. Dan ini sebenarnya hampir mirip kayak buku yang keempat tadi yaitu Mitos dan Fakta Kesehatan. Di sini memang lebih ke nutrisi tapi emang nggak dibahas secara detail. Jadi kita nggak membahas vitamin itu apa, karbohidrat itu apa gitu kan. Itu nggak kayak gitu. Jadi untuk Never Binge Again ini tuh mungkin bisa aku bilang ada campuran dengan sisi psikologis. Jadi bagaimana kita menyikapi sikap binge eating atau mungkin kalau kalian nggak tahu binge eating itu ketika kita itu punya firasat untuk makan yang banyak gitu ya, paham nggak sih? Kayak kalap mata lah istilahnya. Dan ketika kita selesai untuk makan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat itu kita kayak merasa menyesal gitu. Dan jujur itu cukup relate dengan aku sebenarnya pada saat itu, paham gak sih? Bahkan sampai sekarang ketika aku makan kayaknya terlalu banyak dikit aja ya, aku tuh kayak merasa menyesal gitu untuk ngapain ya aku makan sebanyak itu, paham gak sih? Dan di buku ini kayak lebih self help atau mungkin bagaimana cara kita untuk mengontrol hal tersebut. Dan di sini penulis juga menggunakan analogi
pig alias babi di bukunya. Tapi emang gitu sih, dari semua list yang ada di video kali ini, judul yang ini tuh emang gak aku kasih rating tinggi, cuma 3 bintang aja sebenarnya. Cuman mungkin buat kamu yang punya masalah yang sama atau sempat merasakan masalah yang sama, yaitu binge eating, boleh banget untuk cobain baca buku yang satu ini. Oke, itu tadi adalah 5 buku yang wow, surprisingly videonya panjang. Aku kira tuh bakalan pendek-pendek aja gitu kan. Tapi ternyata aku terlalu antusias untuk membahas satu per satu. Dan mungkin kamu juga udah punya nih rekomendasi buku-buku lain yang punya tema tentang kesehatan. Boleh banget di-share di kolom komentar di bawah. Makin lama, makin tua, aku makin merasa untuk harus menjaga kesehatan juga gitu kan. Bukan dari secara luarnya aja, tapi benar-benar dari dalam gitu kan. Benar-benar secara in and out. Oke, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Aku lumayan lelah, by the way. Terima kasih buat yang sudah nonton, and I will see you on my next video. Dadah!